Good morning Creative City Worship. Selamat pagi. Senang sekali kita berada di sini to serve you in this online service. Mungkin teman-teman di sini masih kagok with using this new technology, this online service. Jujur kita juga kagok karena ini baru yang kedua kali, but we're in this together. And I hope and I pray through this online service, teman-teman yang tune in, yang nonton, pertama bisa diberkati. We can encourage one another, we can support one another, and we're gonna pray for you. Also, we're gonna talk about the Word of God yang akan bisa memampukan kita, yang akan bisa menuntun kita, memperlengkapi kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. So, we wanna welcome you to this online service. Teman-teman yang baru pertama kali hadir, yang baru aja join bersama dengan kita, we are so glad you're here. You are at the right place at the right moment saat ini. Tuhan ingin Anda berada di sini, and this word is for you. So, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi karena tidak disengaja. So, you are here for a reason. Know this. We are in this together. Apapun yang sedang terjadi, the whole world is experiencing it. Seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. And as a body of Christ, sebagai tubuh Kristus, gereja di tempat ini, kalau ada satu yang struggle, yang lain turut merasakan. We're gonna struggle together through this tough time. This is why the church exists. Ini sebabnya kita ada di sini. We're gonna struggle with each other. We're gonna struggle together. Karena together we are stronger. We can pray for one another. Nah, I'm so grateful for a community seperti ini. Especially kalau kita punya smaller community, itu namanya Connect Community atau disebut juga dengan CC. Atau kalau yang secara umum disebutnya itu sebagai Komsel. Kenapa? I'm so grateful for them karena we have been having this online meeting, Zoom online meeting with all the CC members. Nah, di situ because it's smaller, we can share more tentang apa yang membebani mereka, specifically mereka satu persatu. Apa yang menjadi beban saat ini, apa yang bisa kita bantu. Jadi kita nggak cuma berhenti sampai di I'm gonna pray for you, tapi what can I do for you in this troubled times, in this tough times. Karena we are fighting against something yang kita nggak lihat, and also kita nggak tahu akhirnya di mana, ujungnya di mana. So, know this satu hal. I don't know what my future holds, but I know who holds my future. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi aku tahu Tuhan ada di masa depanku, dan Dia yang pegang kendali, dan Dia sayang sama kita semua. Itu yang harus kita tahu. To have hope, we need to trust in the Lord. Untuk punya pengharapan akan masa depan, kita harus percaya pada yang empunya masa depan itu sendiri, yang memegang semuanya. So I pray semuanya untuk teman-teman yang ada di sini, so that you can have hope if we trust in the Lord. Now, dalam waktu sebulan, itu waktu yang sangat cepat untuk merubah segalanya. Sadar nggak? It only took 1 month. Cuman waktu 1 bulan untuk semua yang kita lakukan itu bisa berubah. It changes everything. Dari cara kita melakukan usaha, cara kita berbisnis. Mungkin sekarang yang tadinya kita nungguin customer datang, tapi sekarang kita mesti go to customer. Or even mungkin ada teman-teman di sini yang harus tutup tokonya, harus tutup usahanya untuk sementara waktu yang sampai kita nggak tahu kapan, karena kita udah nggak kuat lagi menanggung beban cost, because there's no customer coming in. Mungkin ada teman-teman di sini yang even harus cuti secara terpaksa, or even mungkin ada teman-teman yang sedang menghadapi badai bahwa perusahaannya udah nggak kuat lagi. And then dengan sangat terpaksa perusahaan harus melepas teman-teman di sini, diberhentikan secara terpaksa. In our health, in our relationship, semua is being tested saat ini. Kita harus berada di rumah 24 jam bertemu dengan orang yang sama, our family, anak-anak yang tadinya harus sekolah, sekarang mesti di rumah, diajarin sama papa mamanya. Dibutuhkan anugerah, dibutuhkan grace of God yang lebih untuk bisa mengajari anak-anak. Oleh sebab itu, thank you all the teachers. Baru berasa sekarang bahwa pekerjaan kalian berat. And
semua aspek kehidupan kita dalam waktu sebulan, it change. Semua berubah. Nah, I just wanna tell you, I just wanna encourage you bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. We are here for a temporary time. Ini bukan untuk selamanya. Even ada ayat Alkitabnya bilang, ada waktunya. Oh gini deh, kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Let's read it. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam atau panen. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Maybe this is happening now. Kita harus menahan diri kalau ketemu orang, we don't shake hands anymore, kita nggak salaman lagi. Ayat 6, ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Maybe this is happening in our business. Saat ini yang kita bisa lakukan adalah bertahan. To endure this time. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Banyak waktu sekarang yang kita spend di rumah mungkin untuk berdiam diri. Because we have a lot of time when we work at home. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita lompat ke ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maybe at this moment kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, kita nggak tahu ujungnya di mana, kita nggak tahu finish line-nya di mana, karena ayatnya sendiri bilang we can never understand apa yang Tuhan sedang jalani. But know this one thing, we can always trust in the Lord, our God, our Savior, karena Dia yang menyayangi kita, Dia mengasihi kita. He knows what's best for us. Now, I want to talk about changes in life. Changes in season. Mungkin sekarang musimnya berubah. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan diri kita for the next season. Ketika musimnya berubah, ada hal yang harus kita lakukan, yang harus kita ubah untuk mempersiapkan diri untuk musim selanjutnya. Nah, tapi in this case, sangat disayangkan, mungkin kita belum siap untuk musimnya berubah. But our circumstances, the season yang memaksa kita untuk berubah. Misalnya, waktu musim dingin kita pakai jaket, we're comfortable, kita nyaman, kita dingin nih, kita anget nih, dengan jaket yang ini kita anget, kita nyaman, kita comfortable di musim yang sekarang, musim yang musim dingin, Tiba-tiba, kalau musimnya berubah menjadi musim panas, kita harus copot jaketnya dong, kalau nggak kita akan kepanasan. Bisa nggak kita pakai jaket yang sama? Bisa aja, tapi pertama akan kelihatan konyol, we will look stupid pakai jaket di musim panas. Yang kedua, akan membawa dampak pada diri kita sendiri. Pertama, kita akan kepanasan di musim panas pakai jaket. Setelah kepanasan kita akan keringetan. Setelah keringetan kita akan dehidrasi. Setelah dehidrasi kita akan collapse, for sure. Kita pasti akan pingsan karena kita kekurangan air, kekurangan oksigen karena kita kepanasan. Nah, why am I saying this? Ketika musimnya berubah, segala sesuatu yang membuat kita nyaman di musim sebelumnya, semua pemikiran kita, mungkin kita dulu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita, segala sesuatu yang kita bisa lakukan, kemampuan kita, segala sesuatu yang bikin kita nyaman, this is very comfortable. Tiba-tiba musimnya berubah, we need to change, teman-teman. Kalau kita bersikeras, kita masih memegang teguh pada apa yang kita pegang sebelumnya, karena itu membawa kesuksesan di musim yang sebelumnya, we cannot bring that to this new season. Karena apa yang terjadi, we will collapse. Cara kita melakukan usaha, cara kita bertemu orang, kalau kita masih kekeh dengan pendirian kita sebelumnya, kita nggak akan bisa survive in this new season. Makanya ayatnya Alkitab bilang ada segala sesuatu ada waktunya.
Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini. Nah, maybe in this time we need to change. We need to be better. Oleh sebab itu jangan kita memegang teguh pada kita kekeh gitu loh. Nggak bisa, kita harus kayak gini. No. Apa yang terjadi, kita akan collapse. Makanya metode-metode yang harus kita lakukan sekarang juga harus berbeda dari musim sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa musim atau bahwa season atau bahwa kejadian circumstances yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus memaksa kita untuk berubah. Segala sesuatu yang dipaksakan pasti ada rasa sakit, pasti ada sesuatu yang harus dikalahkan. Oleh sebab itu I want to encourage each and every one of us, use change. Berubahlah. Memang itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan biasanya dalam kehidupan normal, but in this new season we need to change. Makanya dibilang di Lukas 5 ayat 37. Let's read it together. Sebelum itu mari kita ke Roma 12 ayat 2 dulu. Di situ dibilang kenapa kita harus berubah. Why? Roma 12 ayat 2, mari kita baca sama-sama. Di situ bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa dibilang? Berubahlah oleh pembaruan budimu. The way you think, cara persepsi kita melihat sesuatu harus berubah. Sehingga apa? Ada tujuannya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tujuan perubahan kita itu untuk apa? So we can know apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena He designed this whole thing. Dia yang merencanakan semuanya. He knows what's best for us. Jadi tujuan kita berubah. We need to change according to apa yang Tuhan mau. Bukan kehendak kita. Bukan apa yang kita mau. Tapi kehendak Tuhan yang kita cari. Karena itu yang baik buat kita. Nah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, apa yang membuat Tuhan senang, itu yang akan menjadi sempurna buat kehidupan kita. Nah, sometimes it is very hard. For me personally, I'm struggling with this. Susah untuk kita membiarkan rencana kita. We let go of our plan, we let go of segala sesuatu yang sudah kita siapkan, dan kita bersandar sepenuhnya sama rencananya Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Karena it's hard for me, it's hard for us, karena belum tentu rencana Tuhan itu sesuai atau rencana Tuhan itu sama dengan apa yang kita mau. Tapi know this, pencipta sebuah alat tahu maksimumnya alat itu bisa berbuat apa. The maximum thing that this device can do, yang terbaik, karena dia yang ciptain. So He knows the very best thing that this thing can do. Tuhan yang ciptain kita. Tuhan yang tahu bagaimana harusnya kita beroperasi, bagaimana harusnya we operate, bagaimana harusnya kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. That we have to understand. Nah, makanya cara kita melakukan sesuatu juga harus berubah. Dibilang di Lukas 5 ayat 37. Kita baca sama-sama. Lukas 5 ayat 37. Di sini dibilang tentang perumpamaan tentang kantong anggur. Oleh sebab itu, anggur yang baru jangan kita taruh di kantong yang lama. Apa yang terjadi kalau anggur baru ditaruh di kantong yang lama? Pertama, kantongnya akan robek, akan rusak, lalu anggurnya akan tumpah. Jadi anggurnya mubasir, kantongnya rusak. So apa yang harus dilakukan? Anggur yang baru harus ditaruh di tempat yang baru juga, supaya nggak rusak, supaya nggak mubasir. Segala sesuatu yang dihasilkan yang baik adanya supaya tidak mubasir. Oleh sebab itu, I wanna encourage each and every one of us. Kalau kita dulu mengandalkan kekuatan kita sendiri, in this new season, we have to surrender to God. Kalau kita udah mentok, kita udah nggak tahu mesti lakukan apa lagi, maybe it's time for us to change. Maybe it's time for us untuk percaya sama Tuhan, untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan bilang bahwa Tuhan, I don't know what to do. I am lost. Oleh sebab itu, we need to go close. We need to come close to God yang menciptakan kita kembali.
I watched this interview kemarin di international channel, sebuah channel bisnis. Dan dia yang biasanya interview orang tentang market dunia, tentang how the Dow Jones semua segala macam. And at this time of at this moment in time, specifically saat krisis seperti ini, he asked the interviewee, dia menginterview seseorang dan dia bilang gini, can you pray for us? Ketika dunia sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi, we need to go back to God. Kita harus kembali ke Tuhan. Dan di situ akhirnya orang yang diinterview itu dia berdoa. And waktu itu yang berdoa itu Pastor T.D. Jakes. Dan dia berdoa selama 30 detik, the most powerful prayer that has ever been, yang saya pernah lihat di international channel television, yang biasanya untuk bisnis, they're praying in that moment. In the midst of crisis, di tengah krisis, manusia udah nggak tahu lagi harus bagaimana. I personally udah nggak tahu lagi. What we can do now is to rely on God. Tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? And surely enough, kalau kita lakukan kehendak Dia, apa yang baik untuk Tuhan, I'm very sure we can go through this crisis together. Nah, ingat satu hal teman-teman. Kalau kita baca di Alkitab, biasanya, maaf, ini saya pindahin dulu, ganggu. Biasanya, di tengah sebuah krisis, ada pahlawan iman yang muncul. Di semua krisis semua pahlawan iman, the heroes, superheroes of the Bible itu muncul di tengah krisis. Contohnya Daud. Dia muncul, he rose up pada waktu ada Goliat. Ada krisis, ada giant yang harus dilawan, yang sepertinya nggak mungkin bisa dikalahkan. Baru muncul seorang Daud yang tadinya cuma seorang musisi, gembala domba, muncul di situ. Musa muncul pada waktu apa? Pada waktu bangsa Israel ini mau dikeluarkan dari Mesir. A crisis happens. Selalu muncul Gideon. Gideon muncul ketika waktu ada kelaparan. Dan Tuhan bilang, rise up, you man of valor, katanya. Engkau pahlawan yang pemberani. Padahal waktu itu dia lagi ngumpet di tempat tempat buat wine, dia ngumpet di situ, dia lagi kumpulin makanan karena dia lagi ketakutan sendiri karena itu lagi krisis, kelaparan. What happens di tengah krisis? Biasanya pahlawan iman itu muncul. Itu yang selalu terjadi. Oleh sebab itu, mungkin kita merasa sekarang tekanan kita tuh lagi berat. We feel all the pressure in the world. Kayaknya semua bertumpu pada mungkin kita pemimpin perusahaan. Kita udah nggak tahu lagi berasa seperti apa. Semua bertumpu pada kita, rasanya tekanan berat. Mungkin di tengah keluarga, mungkin kita harus di lay off dari pekerjaan. Kita udah nggak ada penghasilan lagi. Mungkin kita freelance photographer. I have a few friends yang benar-benar suffer karena tidak ada event sama sekali, nggak ada income sama sekali. We feel all the pressure ada di kita. Tapi tahu satu hal, terkadang tekanan itu ditaruh untuk menghentikan pendarahan atau untuk menyelamatkan nyawa kita ketika kita luka. Waktu kita luka, ada pendarahan, apa yang dilakukan? Pertolongan pertama adalah menekan, taruh tekanan, supaya pendarahan itu berhenti, supaya kita bisa diselamatkan nyawanya. I like to see it as, mungkin ada hal-hal yang harus dibereskan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. For me personally, since I'm struggling, ada hal-hal yang Tuhan mau ubah dalam aku, dalam diriku sendiri. Oleh sebab itu dia taruh tekanan. Oleh sebab itu tekanan itu sangat penting. Tekanan di tempat yang tepat bisa menyelamatkan nyawa kita. Makanya saya kemarin tulis in my Instagram story, necessary pain is the ingredient for change. Salah satu bahan untuk berubah, bahan perubahan, itu adalah rasa sakit yang mungkin harus kita jalani. I don't know what you're struggling through at this moment. Tapi mungkin cara lama kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri
itu harus berubah. Kalau kita selama ini pakai pemikiran kita, pakai cara-cara yang sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan to build up all this kesuksesan kita, maybe it's time for change. It's a reset button. It's time for us to change sesuai dengan apa yang Tuhan mau. My plan, my comfort, my way yang selama ini kita jalankan, maybe it's time to change it to God's way, God's plan. And if it's necessary for our comfort to go, kalau perlu kenyamanan kita itu hilang, it's a necessary pain for change. Roma 8 ayat 28 bilang gini, sekarang kita baru mengerti nih, kalau Tuhan mau bentuk kita through crisis, through pain, apapun itu, saya baru ngeh, ternyata this is the meaning of this verse. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi in our life itu sebetulnya cara Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya, masuk ke dalam cara Tuhan untuk memanggil kita, untuk menggiring kita. This is where you should go. This is the path yang aku udah siapkan. Tapi buat kita sometimes it feels like, ini sebuah krisis. This is a pain yang harus kita jalani. Kenapa? Why this is happening to me? Maybe we need to change that. Tuhan, apa yang Tuhan mau rubah dalam kehidupanku so that I can be a better person sesuai dengan apa yang Tuhan mau. It is very important for us to realize this, supaya jangan kita terfokus pada masalahnya, jangan kita terfokus pada krisisnya. Tapi through this crisis, sebetulnya yang Tuhan mau fokus itu kita. Tuhan mau fokus itu saudara dan saya. Tuhan mau fokus itu adalah pembentukan kita sebagai manusia, supaya kita menjadi serupa dan segambar seperti apa yang the Bible says, apa yang firman Tuhan katakan. Efesus 6 ayat 10. A final word. Pada akhirnya katanya, be strong in the Lord and in His mighty power. Kalau kita dengar seseorang bilang, this is my final word, ini adalah kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, itu artinya akan sangat penting. Dan ini katanya Paulus kepada jemaat di Efesus, katanya ini, jadilah kuat. Tapi bukan jadi kuat di dalam kekuatan kita sendiri, no. Bukan jadi kuat di dalam usaha kita, kemampuan kita, bukan. Tapi dibilang jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Menjadi kuat sama terlihat kuat, itu adalah dua hal yang berbeda. Zaman sekarang sangat mudah untuk kita terlihat kuat kepada dunia luar, apalagi dengan adanya sosial media, Instagram, semua, apapun itu. Kita bisa saja dengan mudah menunjukkan bahwa we are strong, we are healthy, we are happy. Padahal sebetulnya yang tahu kita sendiri di dalam itu siapa? Cuman kita dan Tuhan. And yet Tuhan bilang apa? I don't need you to come to me, terlihat kuat. Even if you're broken down sekalipun, I still love you. I still take you for who you are. Kalau kita sedang lemah, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita udah mentok, kayaknya semua jalan udah kita lakukan, tapi we just don't know what to do next. You know what? We can come to God. Sehancur-hancurnya kita, as vulnerable as we are, dengan semua kelemahan kita datang kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang? Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu. Mungkin engkau udah capek, maybe you're tired in doing things sesuai dengan apa yang kamu orang lain lihat. Maybe you're tired putting a wall, membuat dirimu sendiri terlihat kuat, and yet deep inside you're not that strong. Maybe you're tired, semua beban, marilah kepadaku engkau yang letih lesu, udah capek, berbeban berat, semuanya kayak is on your shoulder. Tuhan bilang, datanglah padaku, aku akan memberimu kelegaan, aku akan memberimu peace, damai sejahtera. I love you for who you are, kata Tuhan. I don't care about your weaknesses. And you know what? Semua tokoh Alkitab yang namanya tercatat di Alkitab itu memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Semuanya.
sama seperti kita. They're just human. Let me tell you something. Gideon, dia seorang yang takut. Marta, dia khawatir akan segala hal. Abraham, orangnya sudah tua. Elia, dia adalah orang yang depresi dan mau bunuh diri. Ayub, dia bangkrut. Musa, dia adalah seorang yang gaguk, gak bisa ngomong dengan jelas. Samson, seorang playboy. Rahab, dia adalah seorang pelacur. Wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang janda, dia udah bercerai. Nabi Nuh sendiri pun dia orang yang suka mabuk. Yeremia, dia seorang muda yang selalu menganggap dirinya, aduh aku gak mampu karena aku muda. Yakub adalah tukang tipu. Daud, pembunuh. Yunus, dia lari dari Tuhan. Naomi adalah seorang janda. Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali banyaknya. Dia bilang bahwa aku tidak mengenal engkau, aku tidak tahu siapa dia. Zakius, orang yang haus akan uang. Murid-murid Tuhan Yesus pun pada waktu diminta berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tertidur. Paulus, orang yang menulis sekian banyak di Perjanjian Baru, adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Sampai akhirnya dia sendiri bertobat dan dia menjadi orang Kristen. Teman-teman, dengar ini. Tuhan tidak pernah memilih orang yang mampu, tapi dia selalu memampukan orang yang dia pilih. Ini adalah perkataan dari Om Kris Manusama yang stay with me through every season in my life. When I'm feeling down, when I'm weak, ini aku ingat, Tuhan tidak pernah memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dia pilih. So whatever situation you are facing at this moment, kalau saudara sedang lemah, saudara memiliki kelemahan, apapun itu, Tuhan bilang, give me your weakness and I will give you strength. Aku akan membuatmu kaya. Oleh sebab itu ada ayatnya dibilang, di dalam kelemahanku lah Tuhan menjadi kuat. So this moment, kalau sebentar kita nanti akan mengambil roti dan anggur sebagai perjamuan kudus. Maybe this is the first time we do this online. Teman-teman di rumah semua bisa ambil roti dan menyiapkan anggur, and we will do perjamuan kudus bersama-sama through this online media. But before that, I want to take this opportunity, karena tidak ada yang kebetulan. Anda berada di sini itu semua karena Tuhan sayang sama kita semua. I want to take this opportunity to pray with all of you. Yang pertama, mungkin teman-teman yang sedang lihat video ini belum pernah tahu siapa Tuhan itu, siapa Tuhan Yesus. Seperti apa dia. Mungkin kita cuma selalu dengar apa kata orang. But this time, I want you to experience pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan itu jaraknya cuma 2 jengkal dari pengenalan pribadi dengan Tuhan. Apa maksud saya? Apa yang kita tahu, informasi, sama apa yang kita hidupi, berjalan bersama dia, itu jaraknya cuma 2 jengkal. So I don't want this to just be an information buat kita. Oh, ini sebuah informasi baru lagi, no. Tapi aku kepengen kita semua menghidupi firman ini dan berjalan bersama dengan Tuhan. So I want you all to have a personal relationship sama Tuhan. Itu yang pertama. Teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin cuma tahu, but you wanna walk with God saat ini. Teman-teman mau berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi apapun itu di masa yang akan datang. I want you to click the button, I want to give my life to Jesus. Ada di situ. Click it as a sign of you surrendering, as a sign of you want to live your life with God. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin selama ini masih memegang teguh bahwa I cannot change, this is me, it is hard for me to change, susah banget untuk aku berubah. But in this situation yang sedang memaksa kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, berubah menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita masih punya plan kita sendiri, kita masih pegang, no, this is my plan, this is my life, this is how I wanna live it. And Tuhan gerakan hati kita untuk mau berubah. Saat ini I wanna pray for you. Kalau teman-teman ingin hatinya diubahkan, lalu berjalan bersama dengan Tuhan, semua yang kita pegang selama ini, we wanna change. Kita mau berubah. Jangan kita keraskan hati kita.
I wanna pray for you. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman yang berasa aku nggak layak, aku nggak bisa, aku udah lemah, banyak sekali kelemahanku, banyak sekali kesalahanku yang aku buat. Masa iya Tuhan mau ambil aku? Masa iya Tuhan masih mau terima aku? And the answer is yes. Dengan semua kelemahanmu, Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan tetap mau kalian kembali kepadanya. Come to me, kata Tuhan. Kalau kita berasa nggak layak, kita berasa lemah, Tuhan bilang, aku akan memberikanmu kelegaan, aku akan memberikanmu kekuatan. I want all of our friends to click that button yang ingin berjalan bersama Yesus, memberikan hidupnya kepada Yesus. And I will pray with you saat ini. Let's bow our heads. Mari kita berdoa. Tuhan, kesempatan seperti ini kami nggak mau sia-siakan. Kalau kami ada di sini saat ini, semua karena Engkau sayang sama kami. Kami nggak mau mengambil kesempatan ini lewat berlalu begitu saja. Oleh sebab itu, saat ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau bilang bahwa saat ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Segala sesuatu yang kami pegang kuat, yang kami pegang kekeh, kami mau serahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Kami mau berubah sesuai dengan apa yang Engkau mau kami berubah, Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau. Kami udah capek, kami udah tired, kami udah gak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami kelegaan. Let's pray these words together. Bersama dengan saya, semua teman-teman yang ada di rumah. Let's pray together these words. Ayo kita ucapkan sama-sama. Tuhan, aku orang berdosa. Aku bersalah di hadapan-Mu. Tapi hari ini, aku sadar. Aku mau berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menerima aku apa adanya. Engkau masih sayang terhadap aku. No matter apa yang sudah aku perbuat. Engkau sudah menghapuskan semua dosaku. Dan mulai hari ini, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidupku. Biarlah hari lepas hari, aku mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Engkau telah mati dan bangkit untuk semua dosa-dosaku. In Jesus' name we pray. Mari kita ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dia yang sudah mau mati demi menyelamatkan kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan apa yang telah Ia lakukan. He died just for us. He died just for you and me. Let us take this as a remembrance atas apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita makan sama-sama. Mari kita ambil minuman anggur yang melambangkan darahnya yang sudah tercurah. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Biarlah kiranya waktu kita minum, kita ingat tentang semua hal yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah dengan bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan dari semua kesakitan kita. Kalau ada saudara yang sedang dalam kondisi kurang sehat saat ini, I wanna pray over you saat ini. Sewaktu kita meminum anggur ini, biarlah Tuhan bekerja dan Tuhan yang menyembuhkan setiap kesakitan, setiap kelemahan tubuh saudara.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Aku percaya kepadamu, aku percaya akan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Mari kita minum sama-sama. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you. Teman-teman yang rindu ingin terus didoakan, ada tombol di situ juga yang bilang prayer request. Jangan lupa, please write down apa yang ingin kita doakan. Kami ada untuk teman-teman semua. Kami ada, gereja Tuhan ada untuk melayani teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. And there's power in prayer. Setelah kami berdoa, bila teman-teman memiliki kesaksian, wah, setelah aku serahkan hidupku kepada Tuhan, Tuhan mulai ubahkan hidupku. Tadinya aku yang keras, aku mulai bisa menerima, aku bisa menghormati, aku bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya aku gak bisa lakukan. Please, write us an email juga. Tulis kesaksian. Kenapa? Karena kesesakan kita bisa Tuhan ubahkan menjadi kesaksian. Tujuannya untuk apa? Sehingga banyak orang tahu kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang bisa mengenal, bisa mengalami perjalanan yang sama seperti yang kita alami. Have a great Sunday. We love you all. Biarlah kiranya senantiasa kasih Tuhan dan sejahtera Tuhan yang turun ke atas kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. Have a great Sunday. I love you.